Terimalah salam hangat dari kami, HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejenak sebelum kita beristirahat malam kita akan mendengar firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, malam ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu untuk menyampaikan syukur kami atas pemeliharaan hidup aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan, kami rindu untuk mendengar Engkau melalui firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu mendengar, dan kuduskan kami di dalam roh-Mu, sehingga kami layak ya Tuhan di hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Ampunkan kami dalam segala kelemahan kekurangan kami, sehingga kami layak Tuhan menerima segala berkat-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak AKBP dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 44 sampai dengan 46. Dan pembimbing renungan adalah dari ayat 45. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang mengutus aku. Melihat Yesus sama dengan melihat Allah. Amat banyak agama dan iman di dunia ini yang tidak dapat melihat Allahnya, sehingga mereka berupaya membuat berhala dan mempercayai bahwa itulah kehadiran ilahinya. Mereka menyembah berhala itu, ada berupa patung, tempat keramat, benda-benda tertentu, bahkan ada berhala modern berupa jimat, dan di dunia modern berhala itu bisa berupa hiburan, tontonan, atau hobi yang lainnya. Dan di sisi lain, karena amat jauhnya ilah yang dipercayai dan tentu tidak dapat dilihat, lalu kemudian para pengikutnya, penganutnya mengatakan, ya mereka hanya dengan suara yang kuat, dan itu pun harus sangat kuat sehingga bisa kedengaran oleh Allah mereka. Umat Tuhan dalam perjanjian lama, kita tahu tidak dapat dekat dengan Tuhan dan tidak diperbolehkan melihatnya. Kadang amat keras hukumannya. Jika sempat melihat wajah Tuhan, disebut akan mati. Hal itu amat lama dihayati dan dipahami serta diyakini oleh orang Israel sampai Yahudi. Namun dengan kehadiran Tuhan Yesus di tengah dunia ada hal yang baru yang membuat orang percaya kepada Tuhan atau Yahweh berubah. Tuhan yang jauh itu telah hadir di dalam diri Yesus Kristus. Dengan kedatangan Yesus, Allah yang tidak kelihatan dan tidak terlihat itu sekarang Dia ada di dunia bersama dengan manusia, dan Dia berada di dalam Yesus Kristus. Kata Yesus Kristus, melihat aku, Ia melihat Dia yang mengutus aku. Siapa yang mengutus Yesus? Dia adalah Allah sendiri. Dengan demikian kita pahami adalah cara Tuhan berada agar bisa dilihat oleh manusia. Setidaknya selama Yesus di dunia ini, banyak orang telah mengenal Allah secara langsung dan kasat mata. Jelasnya Allah, orang Kristen itu benar ada dan dapat dikenal oleh manusia. Itulah cara Tuhan mendekatkan diri kepada manusia. Jadi Allah yang jauh itu bukan tidak dapat dekat dengan manusia atau bukan tidak dapat dilihat,
tapi sekarang dibuktikan dan itu benar, dia dekat dan bisa dilihat oleh manusia. Dengan demikian kita pahami bahwa orang-orang yang bersama-sama dengan Yesus Kristus, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia adalah juga bersama dengan Allah dan dia bisa melihat Allah. Walaupun Yesus kembali naik ke surga, tetapi karena dia sudah datang secara historis ke dunia ini, bagi orang percaya hal itu lebih dari cukup untuk meyakini bahwa mengenal Allah adalah dengan mengenal Yesus Kristus. Lebih dalam dari makna itu, bahwa orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia telah percaya dan menerima Allah. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dengan kehadiran Yesus ke dunia ini. Dan itu adalah kehadiran Allah sendiri, sehingga dunia diyakinkan akan keberadaan Tuhan sendiri. Teguhkan hati dan iman kami di dalam Roh-Mu yang kudus, untuk berada di dalam Anak-Mu, sehingga kami tetap di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam kehidupan kami serahkan ke tangan-Mu, lindungi berkati kami Tuhan. Dan di malam hari ini ketika kami beristirahat pun, jauhkan kami dari mara bahaya. Terima kasih ya Bapa. Saudara-saudara kami yang tetap bekerja karena sip kerja pada malam hari ini, biarlah Engkau memberikan mereka semangat dan kesehatan untuk boleh bekerja. Terima kasih, kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.